Jadi kalau sekarang pemerintah dengar ini nggak usah tersinggung, ini adalah masalah sama-sama. Cuman sudah terlanjur masalah ini menaun. Laras badan? Sudah menaun, karena menaun tidak dianggap masalah. Nah, kenapa? Karena kita tidak menerapkan prinsip keadilan di dalam tata kelola pertanian. Nah, kalau dari masalah kata adil, gimana caranya supaya adil? Satu, yang nanam dapat rizki yang cukup, yang berjualan juga dapat cukup, yang membeli juga merasakan kepuasan. Nah itu. Para santri, santriwati dan warga Turen, semuanya alhamdulillah, saya senang sekali bisa kembali ke Kabupaten Malang ini. Sudah lama belum kembali ke Malang dan sekarang alhamdulillah bisa sampai lagi di Malang. Terima kasih. Ini bapak-bapak tidak menghalangi yang lain ya? Menghalangi. Iya, memang ini problemnya nih. Ini problemnya. Kalau kita mau adil, jangan menutupi yang lain. Monggo Pak, lenggah mawon. Oh, lenggah mawon Pak. Supados mboten nutupi ibu-ibu ingkang wingking. Ini saya cerita sedikit boleh ya? Dengerin tapi ceritanya ya. Gini, kalau pas ada acara itu, itu sering seperti tadi, ada yang mau selfie, betul kan? Pak Anies selfie, oh, rame rebutan selfie, terus selfie-selfian, terus sesudah selfie-selfian agak lama itu, nanti terus ada yang bilang gini, wes sudah, Pak Anies capek. Saya perhatikan yang bilang yang udah selesai selfie. Iya. Lah sing udah ngentoy ya pengen selfie toh. Nah, terus langsung sing wis entoy wis doyah ya udah cukup ya gitu. Lah iya yang sudah bilang sudah cukup. Terus dibilangin Pak Anies capek. Sopo rene aku capek. Oh saya juga nggak capek kok gitu. Iya. Nah itu kadang-kadang kita ini lupa. Kalau yang namanya keadilan itu harus memberikan kesempatan setara kepada semuanya. Betul? Ya, dari mulai urusan yang sederhana, foto bareng. Lo foto bareng, mau sama-sama datang ke majelis ya tuh, sama-sama pengen foto, mau dia halangi, betul nggak? Nah, banyak dari kita udah dapat jabatan, udah dapat posisi, lupa sama yang belum dapat jabatan, dapat posisi, betul nggak? Terus daya cukup, ayah cukup dan jenengan wis entuk kok. Ayah cukup, aku udah entuk ya. Nah, ini yang harus kita ubah. Sama, kalau pas berdiri pengen dekat gak apa-apa, asal jangan menghalangi yang. Nah, ini pun saya nih Pak. Buatan ngalingi saya ini. Jadi, Bapak sekalian, bicara adil itu bukan cuma yang rumit-rumit di atas. Adil itu dari kesehatan. Itu yang ingin dikembalikan di Republik ini. Itu yang ingin dinomorsatukan di Republik ini. Mengembalikan agar keadilan itu bukan cuma bahasa yang diucapkan saat upacara. Betul nggak? Loh, pas upacara semua bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apal Pak? Apal. Terlaksana? Sudah terlaksana? Sudah terlaksana? Nah itu yang pengen kita ikhtiarkan. Jadi kalau ditanya apa perubahannya, membuat semuanya menjadi berkeadilan. Betul ya? Contoh. Kita semua ini kalau sudah pagi, siang, sore, malam pasti makan, alhamdulillah dapat nasi. Betul enggak? Bukan nasi. Itu pas lihat nasi itu, siapa yang nanam nasinya Bapak Ibu? Petani. Itu petaninya nanam nasinya, dirabuk, dirawat, sampai akhirnya panen. Itu semua dikerjakan oleh petani. Pertanyaannya, yang menanam padi, yang merawat, yang sampai panen sudah puluhan tahun, bisakah mereka menabung? Tabungan aja tidak punya.
tabungan nih. Kok bisa coba mereka yang nanam dan kita semua terima berasnya itu, wah pulen nih berasnya, wah enak berasnya. Lo yang nanam pernah bisa nabung tidak? Kita belum bicara kesejahteraan, kita bicara nabung saja. Sampai dengan sekarang para petani kita kebanyakan tekor. Betul? Loh, ini harus kita lihat sebagai masalah yang diselesaikan, bukan dianggap sebagai kenyataan yang dibiarkan. Bapak Ibu, kita ini sering punya masalah, cuman saking masalahnya itu sudah lama, sudah tidak dianggap sebagai masalah. Oke, biar ya jangan ngono kok Mas. Kan biar nek tani ya jangan uripe angel Mas. Tani kok nabung, tani kok sugih. Loh, itu karena sudah berpuluh tahun jadinya dianggap bukan. Ini bukan kekeliruan presiden, bukan kekeliruan menteri, ini adalah problem turun-temurun yang harus kita selesaikan. Iya, jadi kalau ngomong gini itu bukan menyalahkan satu orang, dua orang, bukan. Ini salah kita semua sebagai bangsa, melihat petani dengan semua masalahnya dianggap semata-mata sebagai abang pasrah Mas, nerimo ing pandum. Lo gimana? Kita kok melihat ini harus kita bereskan. Bapak Ibu, nih ada rumah nih, rumahnya itu semrawut, kotor, banyak sisa-sisa dibuang sana sini. Cuman karena orang di dalam rumah itu tidak merasa kebersihan itu penting, jadi tidak pernah dibersihkan. Lama-lama sampah dianggap bukan masalah. Oh, udah biasa banyak sampah. Dan dilalah tamu datang. Pas tamu datang masuk rumah, wih sampah ini tinggi. Terus tanya, Pak ini ono sampah, tuan rumahnya tersinggung dibilang ada sampah. Loh, nggak usah tersinggung, panjenengan itu udah terbiasa hidup dengan masalah. Nah pas ada tamu datang bilang, ini masalah loh, yuk resik-resik, malah tersinggung. Jangan tersinggung dong, yuk kita bereskan sama-sama. Jadi kalau sekarang pemerintah dengar ini nggak usah tersinggung, ini adalah masalah sama-sama. Cuman sudah terlanjur masalah ini menaun. Laras badan? Sudah menaun, karena menaun tidak dianggap masalah. Nah, kenapa? Karena kita tidak menerapkan prinsip keadilan di dalam tata kelola pertanian. Nah, kalau dari masukkan kata adil, gimana caranya supaya adil? Satu, yang nanam dapat rizki yang cukup, yang berjualan juga dapat cukup, yang membeli juga merasakan kepuasan. Nah itu. Terus Bapak Ibu sekalian, yang namanya adil itu bukan daki-daki, enggak. Ini urusan yang simple yang harus kita kerjakan. Tapi itu tidak bisa dikerjakan hanya oleh Pak Lurah, tidak bisa dikerjakan hanya oleh Pak Camat, tidak bisa dikerjakan oleh Pak Bupati. Ini harus dikerjakan dalam kebijakan nasional Republik Indonesia. Itulah sebabnya ini harus dibereskannya di tingkat nasional, pelaksanaannya sampai ke desa-desa.